Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi risiko dan rated portofolio, portofolio dengan single model, dan portofolio multifaktor model. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novita Susilawardani dengan NIM A1C0211127. Di sini bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Nova Riani dengan NIM A1C0211126. Yang kedua ada Olive Judita Aulia dengan NIM A1C01129. Dan yang terakhir ada Pipi Sulistianingsih dengan NIM A1C01131. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Pipin untuk menjelaskan materi yang pertama. Kepada Pipin, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Pipin Sulistianingsih dengan NIM A1C0211131 akan menjelaskan tentang risk and return portofolio. Salah satu karakteristik pada sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasi. Artinya, investor dapat dengan mudah melakukan diversifikasi investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan apabila melakukan kombinasi jenis investasi diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat return serta dapat memperkecil risiko. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor mengetahui bagaimana kinerja dari saham yang akan diinvestasikan. Untuk mengetahui kinerja saham tersebut, ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan oleh investor. Salah satunya adalah dengan pendekatan return and risk. Sebelum saya membahas return lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian dari return itu sendiri. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber-sumber return investasi terdiri atas dua komponen utama, yaitu yang pertama yield. Yield merupakan komponen yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kedua yaitu capital gain atau loss. Capital gain atau loss sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan penurunan harga surat-surat berharga, bisa saham maupun surat jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Dan kedua sumber return di atas, kita bisa menghitung return total suatu investasi dengan menjumlahkan yield dan capital gain yang diperoleh dari suatu investasi. Perlu diketahui bahwa yield hanya akan berupa angka 0 dan positif, sedangkan capital gain atau loss bisa berupa angka minus 0 dan positif. Topik selanjutnya yaitu mengestimasi return sekuritas. Estimasi return sekuritas yaitu mengetahui secara pasti berapa return yang akan diperoleh dari suatu investasi di masa datang. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, bahkan mustahil. Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Return investasi di masa datang adalah return harapan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang diterima. Jika seorang investor misalnya mengharapkan return suatu investasi sebesar 10%, maka angka mungkin saja tingkat return aktual yang akan diperolehnya tidak sama dengan 10%, bisa kurang atau lebih. Pada dasarnya, tingkat return harapan sebesar 10% tersebut hanyalah sebuah angka yang diestimasi. Kenyataannya mungkin bisa di bawah atau di atas angka tersebut. Baik, topik selanjutnya yaitu menghitung return harapan. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand-alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu, atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Sedangkan hasil dari perkiraan return yang akan terjadi dan probabilitasnya disebut sebagai distribusi probabilitas. Dengan kata lain, distribusi probabilitas menunjukkan spesifikasi berupa tingkat return yang akan diperoleh dan berapa probabilitas terjadi return tersebut. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan menghitung return harapan atas sekuritas tersebut. Perhitungan return harapan bisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari semua return yang mungkin terjadi, dan setiap retire yang mungkin terjadi terlebih dahulu sudah diberi bobot berdasarkan probabilitas kejadiannya. Secara matematis, rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas bisa dianalisis dalam persamaan berikut ini. ER return harapan dari suatu sekuritas, RI return ke I yang mungkin terjadi, PRI probabilitas kejadian return ke, dan N adalah banyaknya return yang mungkin terjadi.
Di samping cara perhitungan di atas, perhitungan return harapan juga bisa dilakukan dengan dua cara lainnya. Yang pertama yaitu perhitungan rata-rata aritmatik atau arithmetic mean. Metode arithmetic mean adalah metode perhitungan statistik yang biasa kita pakai untuk menghitung nilai rata-rata dan dibaca sebagai X bar. Yang kedua yaitu perhitungan rata-rata geometrik atau geometric mean. Karena metode aritmetik kadangkala bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama suatu periode mengalami persentase perubahan yang sangat fluktuatif maka dari itu ada suatu metode lain yang disebut sebagai metode geometric mean yang bisa menggambarkan secara lebih akurat nilai rata-rata yang sebenarnya dari suatu distribusi return selama suatu periode tertentu. Dari perbandingan perhitungan kedua metode di atas, hasil perhitungan return dengan metode geometric mean lebih kecil dari hasil perhitungan metode arithmetic mean. Mengapa demikian? Hal ini menyebabkan oleh karena pada dasar perhitungan geometric mean adalah perhitungan yang bersifat pelipat gandaan atau compounding dan aliran return selama periode tertentu. Baik, terima kasih kepada Titin Sulistianingsih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, Olive Juvita Aulia. Saya persilakan. Saya Olive Juvita Aulia dengan NIM A1C021129. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang risk dan return portfolio. Selanjutnya yaitu pengertian dari risk atau risiko. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, semakin besar risiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko satu investasi, yaitu yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini yaitu mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik atau bisa disebut dengan ceteris paribus. Artinya jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun. Dengan demikian pula sebaliknya, jika bunga turun, maka harga sahamnya naik. Logikanya adalah bahwa jika suatu bunga meningkat, maka tingkat return yang disyaratkan investor atas suatu obligasi juga akan meningkat. Dalam kondisi seperti itu, harga pasar obligasi akan turun karena investor yang memiliki obligasi tersebut dalam kenyataannya hanya memperoleh tingkat kupon yang tetap atau kupon adalah income tetap bagi investor obligasi. Padahal tingkat return yang disyaratkan adalah obligasi tersebut sudah meningkat seiring peningkatan suku bunga yang berlaku. Yang kedua yaitu risiko pasar. Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas tertentu suatu investasi tersebut disebut sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, atau perubahan politik. Yang ketiga yaitu resiko inflasi. Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga bisa disebut sebagai risiko daya beli. Yang keempat yaitu resiko bisnis. Risiko dalam menjalankan bisnis dalam satu jenis industri disebut sebagai risiko bisnis. Misalnya perusahaan pakaian jadi yang bergerak pada industri tekstil akan sangat terpengaruh oleh karakteristik industri tekstil itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan utang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan perusahaan, semakin besar risiko finansial yang dihadapi perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam yaitu risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, maka semakin liquid sekuritas tersebut. Demikian pula sebaliknya. Kemudian risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuan nilai tukar mata uang domestik atau negara perusahaan tersebut dengan nilai mata uang negara lain. Risiko ini dikenal juga risiko mata uang atau current risk atau risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Kemudian risiko negara atau country risk. Country risk ini disebut dengan risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Bagi perusahaan yang berpotensi di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan sangat
penting diperhatikan untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi. Kemudian di samping sumber risiko yang saya sebutkan tadi, dalam manajemen investasi modern juga dikenal pembagian risiko total investasi ke dalam dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau dikenal dengan risiko pasar, beberapa penulis menyebutkan sebagai risiko umum atau general risk, merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Dengan kata lain, risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis atau dikenal dengan risiko spesifik atau risiko perusahaan adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Kemudian menghitung risiko. Untuk menghitung besarnya risiko total yang dikaitkan dengan return harapan dari suatu investasi, bisa kita lakukan dengan menghitung varians atau deviasi standar return investasi bersangkutan. Secara matematis, rumus untuk menghitung varians dan deviasi standar yaitu sebagai berikut. Variasi return sama dengan sigma pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung RI atau I R pangkat 2 kemudian dikali dengan VRI. Kemudian deviasi standar atau sama dengan sigma pangkat 2 dipangkat dengan 1/2. Jadi sigma pangkat 2 itu yaitu variasi returnnya, kemudian sigma-nya itu yaitu deviasi standar. Kemudian IR yaitu return harapan dari suatu sekuritas, RI-nya itu yaitu return ke I yang mungkin terjadi, kemudian PRI-nya itu adalah probabilitas kejadian return ke I. Ya, berikut contoh dari perhitungan risiko, yaitu dalam tabel berikut berikan contoh perhitungan varians dan deviasi standar saham DEF. Dalam pengukuran risiko sekuritas, kita juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menentukan risiko per unit return harapan. Hal ini diperlukan karena informasi risiko yang hanya berupa varians dan deviasi standar kadangkala bisa menyesatkan, terutama jika terdapat penyebaran return harapan yang sangat besar. Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi. Tabel perhitungan variasi dan deviasi standar saham DEF. Yang bisa dilihat yaitu yang tabel pertama yaitu return atau RI. Yang pertama yaitu ada 0,07, kemudian yang kedua 0,01, yang ketiga returnnya ada 0,08, yang keempat 0,10, kemudian yang kelima ada 0,15. Nah, probabilitas ya dari saham DEF ini yaitu 0,2, yang keduanya itu ada 0,2 juga, yang ketiga yaitu 0,3, yang keempat 0,1, yang kelima 0,2. Kemudian di kolom yang ketiga yaitu menghitung return harapan dari sekuritas tersebut, yaitu dari saham DEF, yaitu dengan dikalikan yang return pada tabel pertama dikali dengan probabilitas di tabel yang kedua, yaitu jadi di yang pertama ini yaitu 0,7 dikali 0,2, jadi hasilnya adalah 0,014. Kemudian yang selanjutnya yaitu 0,1 dikali dengan 0,2, jadi hasilnya adalah 0,002. Begitupun seterusnya hingga yang ketiga hasilnya 0,024, yang keempat hasilnya 0,010, yang kelima hasilnya 0,030. Jadi jika ditotalkan, total dari return harapan dari sekuritas ini yaitu 0,08. Pada kolom yang keempat yaitu ada RI dikurang dengan ER atau return ke I yang mungkin terjadi dikurang dengan return harapan dari sekuritas tersebut. Jadi yang pertama ini adalah 0,14 dikurang dengan
0,08 yang merupakan return harapan dari sekuritas tersebut. Jadi hasilnya yaitu negatif 0,010. Begitupun seterusnya yaitu hasil negatif 0,070, kemudian 0,000, kemudian 0,020 dan 0,070. Kemudian pada kolom yang kelima yaitu RI dikurang dengan ER pangkat 2. Kemudian ini yaitu pada kolom yang ketiga, yang merupakan return ke I yang terjadi dikurang dengan ER. R-nya yaitu 0,08 di pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu yang pertama 0,014 dikurang dengan 0,08 pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu 0,0001. Begitupun seterusnya yaitu yang kedua 0,049, yang ketiga 0,000, yang keempat yaitu 0,0004, kemudian yang kelima 0,009. Kemudian pada kolom yang keenam yaitu RI dikurang dengan ER pangkat 2 dikali dengan PRI, yaitu RI yang pada tabel ketiga ini yang merupakan return harapan ke yang terjadi dikurang dengan return harapan dari suatu sekuritas yaitu yang tadi 0,08 di pangkat 2, kemudian dikali dengan probabilitas kejadian return ke I. Kemudian jadi hasilnya yaitu 0,00002. Begitupun seterusnya yaitu 0,00098, 0,00000, 0,00004, kemudian 0,0098. Kemudian jadi dapat dihitung varians dari saham DEF ini yaitu sigma pangkat 2 yaitu 0,00202. Kemudian deviasi standar yaitu dengan rumus sigma sama dengan sigma pangkat 2 pangkat dengan 1/2. Kemudian sama dengan 0,00202 dipangkat 2 dipangkat 1/2 sama dengan 0,0449 sama dengan 4,49%. Jadi rumus untuk menghitung koefisiensi variasi tersebut variasi berikut yaitu dengan koefisiensi variasi sama dengan standar deviasi return per return yang diharapkan, atau dapat dituliskan dengan rumus sigma I per IR. Kemudian sesuai dengan data dalam contoh yang saya sebutkan tadi, koefisiensi variasi saham DEF bisa dihitung yaitu sebagai berikut. Koefisiensi variasi dari saham DEF yaitu 0,0449 per 0,0880, yaitu dengan hasil 0,56125. Jadi itu adalah koefisiensi variasi dari saham DEF. Contoh ini dan materi ini diambil dari buku Tangelin Edarus dengan judul Pasar Modal, Manajemen Portofolio dan Investasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cipta Aulia atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, Novariani. Saya persilakan. Baik, saya Novariani dengan 51C021126 akan menjelaskan tentang Single Index Model. Single Index Model dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dan model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan di dalam perhitungan Markowitz. Seperti yang pernah kita ketahui bahwa model Markowitz merupakan model yang digunakan untuk menghitung return dan risiko dari portofolio, entah itu portofolio dengan 2 aset ataupun portofolio dengan banyak aset. Model ini juga dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan risiko portofolio. Single Index Model didasarkan pada observasi harga suatu sekuritas yang berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Hal ini disebut sebagai common response. Contohnya, jika di Indonesia kita memiliki indeks harga saham gabungan yang juga merupakan indeks harga saat pasar yang ada di Indonesia, maka ketika IHSG mengalami kenaikan harga, maka saham-saham yang ada di dalam indeks pasar tersebut juga akan ikut naik. Kebalikannya, jika indeks harga sahamnya turun, maka kebanyakan saham akan mengalami penurunan harga. Walaupun ada juga beberapa saham yang kemudian juga masih bisa naik atau mengalami tren yang naik.
Nah, itulah yang disebut sebagai common response. Selanjutnya, komponen return single index model. Single index model memiliki dua komponen return berdasarkan common response. Yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa mengetahui rumusnya secara matematis, yaitu RI adalah return realisasian dari sekuritas ke I. AI yaitu suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar, ditambah dengan beta I yang dimana beta merupakan koefisien yang mengukur perubahan return akibat dari perubahan dari return pasarnya, dan RM merupakan tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak. Maka RM di sini juga bisa kita sebut sebagai return yang kita dapatkan ketika berinvestasi, dan misalnya adalah tadi indeks harga pasarnya adalah IHSG, maka kita mendapatkan return dari sana. Nah, dari persamaan ini kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komponen return yang unik. Komponen desain yang unik di sini digambarkan sebagai AI sama dengan alpha I ditambah dengan EI, di mana komponen return yang unik diwakili oleh alpha I yang independen terhadap return pasarnya. Biasanya return yang unik ini hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan secara umum. Contoh dari peristiwa-peristiwa mikro ini misalnya pemogokan karyawan, kebakaran, penemuan-penemuan penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian, komponen yang berikutnya disebut sebagai komponen return pasar, di mana komponen return pasar ini adalah return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili dengan beta I dikali dengan RM. Return pasar ditunjukkan dengan beta I yang merupakan sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar. Return pasar memiliki beta bernilai 1, sehingga jika suatu sekuritas bernilai 1,5 memiliki arti bahwa perubahan return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan return dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama sebesar 1,5%. Selanjutnya, analisa portofolio menggunakan single index model. Single index model dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian atau ERI varian seri sekuritas atau sigma I kuadrat dan kovarians antar sekuritas sigma IJ yang merupakan parameter-parameter input untuk menganalisa portofolio menggunakan model Markowitz. Seperti yang sudah diungkapkan di bagian pertama tadi, bahwa single index model berusaha untuk menyederhanakan model dari Markowitz, terutama dari parameter-parameternya. Maka di sini kita akan melihat lebih lanjut bagaimana bentuk penyederhanaan dari model Markowitz tersebut. Apabila kita ingin melakukan analisa portofolio dengan menggunakan single index model, kita juga bisa menghitung terlebih dahulu return realisasian dan return ekspektasian portofolio. Di sini saya langsung kepada return ekspektasian portofolio karena return ekspektasian portofolio merupakan return yang sangat digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi dan return ekspektasian portofolio. Return ekspektasian portofolio ini merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal. Sama dengan ketika kita menggunakan rumus dari Markowitz. Di sini juga untuk return ekspektasian portofolio juga merupakan rata-rata tertimbang. Sedangkan untuk return realisasiannya juga sama, kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang dari return realisasian tiap-tiap sekuritas tunggalnya. Nah, di sini bisa digambarkan dengan rumus ini. Selanjutnya, risiko portofolio. Risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan, atau return ekspektasiannya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk sebuah risiko, di mana ketika kita memiliki saham atau kemudian dalam hal ini adalah portofolio, pastinya akan mengalami adanya trade-off antara return dan risiko. Di mana return yang kita harapkan dengan kita berinvestasi di portofolio itu belum tentu kita dapatkan di masa depan sesuai dengan apa yang sudah kita estimasikan. Sehingga di sini ada risiko. Nah, risiko portofolio bisa dihitung dengan menggunakan cara ini. Cara di samping ini. Jadi tidak sama seperti return ekspektasian dari portofolio yang hanya mengalihkan dengan rata-rata tertimbang. Untuk risiko portofolio ini memiliki rumus yang berbeda. Jadi di sini masih memasukkan unsur beta I dan juga untuk sigma EI. Di mana beta I di sini menunjukkan untuk yang risiko sistematik. Sedangkan untuk yang sigma EI menunjukkan untuk yang risiko unik dalam perusahaan. Maka di sini bisa juga disederhanakan menjadi sigma P kuadrat sama dengan beta I di kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah dalam kurung N sigma I sama dengan 1. Proporsi sekuritas ke I dikali sigma EI kuadrat atau risiko tidak sistematik dari sekuritas ke I dikuadratkan. Jadi mengapa model indeks tunggal bisa untuk menyederhanakan jumlah parameter yang ada di dalam model Markowitz? Jadi semakin banyak sekuritas dalam portofolio, maka nilai risiko yang tidak sistematik akan semakin kecil nilainya dan akan bernilai 0. Jika jumlah sekuritas semakin besar, ini merupakan implikasi dan penyederhanaan dari single index model
yang ada untuk menghitung risiko dari portofolio yang ada, dan risiko portofolio yang terdiversifikasi dengan baik hanya terdiri dari unsur sistematiknya saja, atau dalam artian bisa dihitung dengan risiko sistematik saja. Sedangkan untuk risiko tidak sistematiknya itu kemudian menyesuaikan dengan berapa banyak aktiva yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya menentukan portofolio optimal dengan menggunakan single index model. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal dapat disederhanakan dengan mendasarkan pada rasio yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal yang disebut dengan excess return to beta ratio atau ERBI. Excess return to beta ratio itu bisa dihitung sebagai berikut. Jadi, ERBI sama dengan E dalam kurung RI dikurangi return ekspektasian dari sekuritas ke I dikurangi dengan return aktiva bebas risiko, di mana return aktiva bebas risiko didapatkan dari return yang kita dapatkan ketika kita memiliki aset bebas risiko. Contohnya seperti SBI. Nah, di situ kita bisa dapatkan return bebas risiko dibagi dengan beta I, yang dimana beta yang di sini adalah pengukur risiko untuk I. Selanjutnya menentukan besarnya cut off ERB, supaya kita bisa tahu mana nih portofolio yang optimal atau tidak. Nah, yang pertama nanti kita bisa mengurutkan sekuritas besar berdasarkan nilai ERB yang terbesar ke kecil. Yang terbesar merupakan kandidat untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, kita hitung nilai ERB dari masing-masing sekuritas yang ada di dalam portofolio. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I. Dimana untuk nilai AI sama dengan return ekspektasian sekuritas ke I dikurangi dengan return bebas risiko dikali dengan beta I dibagi dengan sigma EI kuadrat. Dimana sigma kuadrat tadi sudah dijelaskan merupakan risiko tidak sistematik yang kita cari dengan menggunakan single index model. Yang kedua, mencari BI. BI sama dengan beta I dibagi dengan sigma I kuadrat, di mana untuk beta I ini lebih fokus kepada resiko sistematiknya. Beta I ini dibagi dengan resiko tidak sistematiknya agar setelah ditemukan untuk nilai AI dan BI, maka bisa menghitung nilai CI, di mana nilai CI sama dengan sigma M kuadrat atau resiko pasar, dikali dengan sigma IJ sama dengan 1 AJ, atau kemudian AJ yang dimaksud di sini adalah nilai A-nya tadi yang sudah dihitung, dibagi dengan 1 plus sigma M kuadrat EIJ sama dengan 1 BJ, tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti dari hasil perhitungan tersebut bisa menunjukkan besarnya cut off point atau C bintang. C bintang adalah CI yang terbesar. Nah, CI yang terbesar itu merupakan kandidat dari portofolio yang optimal. Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang memiliki nilai ERB lebih besar atau sama nilainya. Jadi kalau ERB-nya kecil berarti portofolionya tidak optimal, maka harus dikeluarkan dari kandidat portofolio optimal. Sedangkan kalau nilai ERB yang lebih besar atau sama nilainya, maka kemudian bisa dimasukkan sebagai kandidat dari portofolio optimal. ERB di titik C bintang adalah nilai ERB yang kecil, sehingga tidak disertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Nah, pernah kita pelajari bersama bahwa untuk menunjukkan adanya portofolio yang optimal, perlu untuk melihat terlebih dahulu preferensi risiko dari investor yang ada dengan menggunakan cut off point atau dengan menggunakan ERB ini. Maka kita bisa juga melihat dengan lebih jelas secara statistik mana portofolio yang optimal, yakni dengan menghitung nilai cut off point ini tadi, sehingga hasilnya pun bisa lebih akurat dibandingkan dengan ketika kita hanya melihat dari preferensi risiko. Dan untuk melihat portofolio optimal dengan preferensi risiko itu merupakan pengembangan dari model Markowitz yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan tentang bentuk lain dari single index model. Bentuk lain dari single index model ini disebut dengan model pasar. Model pasar merupakan bentuk dari single index model dengan batasan yang lebih sedikit dan memiliki asumsi yang berbeda dengan single index model. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal, namun perbedaannya terletak pada asumsinya. Di model indeks tunggal diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas tidak berkovari satu dengan yang lainnya, atau kovariansnya dari EI dan EJ adalah 0. Tetapi di model pasar, asumsi ini tidak digunakan atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkorelasi. Kenyataannya bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya membuat model pasar menjadi lebih realistis dibandingkan dengan single index model. Model pasar banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pasar modal untuk menghitung return tak normal atau abnormal return. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal memiliki return ekspektasian sebagai berikut ini, seperti yang di samping ini.
Jadi RI atau return realisasian dari sekuritas I sama dengan alfa I ditambah dengan beta I dikali RM ditambah dengan EI. Kalau kita lihat sama ya rumusnya dengan single index model. Dan kemudian di sini untuk E dalam kurung RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikurangi E dalam kurung RM atau return ekspektasian dari pasarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa model pasar dapat digunakan untuk menghitung abnormal return. Apa sih yang dimaksud dengan abnormal return itu? Return yang tak normal atau abnormal return merupakan selisih antara return realisasi dengan return ekspektasian. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa investor itu mengharapkan sesuatu return di masa depan. Tetapi pada kenyataannya, di masa sekarang ini, dia tidak bisa mendapatkan sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, oleh karena itu selisihnya merupakan return yang tak normal. Dari return tak normal ini, tidak akan menjadi kabar yang baik jika jangka waktunya lama. Oleh karena itu, model pasar biasa digunakan untuk menghitung return tak normal, sehingga kita bisa tahu apakah return tak normal tersebut bisa berkepanjangan atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Mbak Faryani. Selanjutnya, materi terakhir ada multifaktor model yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian multifaktor model. Model multifaktor adalah model matematis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham atau portofolio. Model ini memungkinkan investor untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor pada kinerja investasi mereka. Selain hanya mempertimbangkan faktor tunggal seperti risiko pasar atau rasio keuangan perusahaan, model multifaktor dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja portofolio, sehingga dapat menghasilkan portofolio yang lebih berimbang dan sesuai dengan tujuan investasi. Rumus multifaktor portofolio. Rumus multifaktor portofolio dapat dihitung dengan menggunakan regresi linear berganda. Untuk rumusnya, Anda bisa lihat sendiri di layar HP Anda. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya ada model multifaktor. Model multifaktor dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu model makroekonomi, model fundamental, dan model statistik. Yang pertama ada model makroekonomi. Model makroekonomi menggunakan faktor-faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lainnya sebagai variabel independen. Model ini berguna untuk menganalisis korelasi antara faktor-faktor makroekonomi dengan kinerja saham atau portofolio. Untuk rumusnya Anda bisa lihat di sini. Selanjutnya ada model fundamental. Model fundamental menggunakan faktor-faktor fundamental perusahaan seperti rasio harga ke laba, rasio harga ke penjualan, rasio hutang ke modal, dan faktor-faktor lainnya sebagai variabel independen. Model ini berguna untuk menganalisis korelasi antara faktor-faktor fundamental dengan kinerja saham atau portofolio. Untuk rumusnya Anda bisa lihat di layar. Selanjutnya ada model statistik. Model statistik menggunakan teknik regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham atau portofolio. Model ini dapat menggunakan berbagai faktor atau kriteria, termasuk faktor-faktor makroekonomi dan fundamental, serta faktor-faktor teknikal seperti volatilitas atau momentum. Dalam semua model multifaktor, nilai koefisien faktor menunjukkan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja saham atau portofolio. Semakin besar nilai koefisien, semakin besar pengaruh faktor terhadap kinerja saham atau portofolio. Dengan menggunakan model multifaktor, investor dapat memperkirakan kinerja portofolio mereka berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menentukan bobot yang optimal untuk masing-masing saham dalam portofolio. Dengan demikian, investor dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dengan portofolio yang lebih terdiversifikasi. Baik, materi selanjutnya adalah model multifaktor untuk memperoleh pengembalian. Pembangunan model multifaktor merupakan proses yang menarik dan seiring berjalannya waktu, beberapa jenis model berbeda telah muncul di bidang keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tiga jenis model multifaktor dan faktor relevannya yang digunakan untuk memperoleh pengembalian. Yang pertama ada model 3 faktor, Fama Francis. Fama Francis menggunakan faktor ukuran dan nilai untuk memperoleh pengembalian aset. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah model yang menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dan risiko sekuritas. Rumus CAPM menunjukkan pengembalian sekuritas sama dengan pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko. Berdasarkan beta sekuritas itu, karena CAPM hanya menjelaskan 70% dari pengembalian terdiversifikasi portofolio, sedangkan Fama Francis menjelaskan kira-kira 90%.
Model Farm Friends menggunakan 3 faktor, yaitu SMB atau kecil dikurangi besar, HML atau tinggi dikurangi rendah, dan pengembalian portofolio dikurangi tingkat bebas risiko. Untuk SMB mencirikan perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar kecil yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi. Dan HML menggunakan saham bernilai dengan risiko book to market tinggi yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi relatif terhadap pasar. Yang kedua ada model 4, faktor Chart. Model Chart dibangun di atas model 3 faktor Farmer French dan diperkenalkan faktor keempat yang disebut momentum. Konsep momentum, suatu aset dapat digunakan untuk memprediksi pengembalian aset di masa depan, ini agak kontroversial karena menggunakan penjelasan berbasis risiko serta berbasis perilaku untuk menentukan pengembalian. Model Chart dianggap lebih unggul mengingat kekuatan penjelasannya sekitar 95%. Selanjutnya ada model 5 faktor Farmer French. Model 5 faktor Farmer French juga dibangun di atas model 3 faktor dan memperkenalkan 2 faktor lagi, yaitu profitabilitas atau RMW dan investasi atau CMA. Ini menggunakan pengembalian saham dengan profitabilitas operasi tinggi dikurangi pengembalian saham dengan profitabilitas operasi rendah atau negatif. Kadang-kadang, faktor tersebut digantikan oleh faktor kualitas. Faktor investasi mengenali tingkat investasi modal yang digunakan untuk memelihara dan mengembangkan bisnis. Ini biasanya berkolerasi dengan faktor nilai. Selanjutnya ada Arbitrage Pricing Theory atau APT. APT adalah model yang digunakan untuk menggambarkan pengembalian yang diharapkan. Pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi adalah nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas dari kemungkinan pengembalian yang dapat diberikannya kepada investor. Pengembalian investasi adalah variabel yang tidak diketahui yang memiliki nilai berbeda terkait dengan probabilitas yang berbeda. Aset atau portofolio sebagai fungsi linear dari risiko aset relatif terhadap faktor-faktor tertentu. Ini mirip dengan model CAPM tetapi dengan asumsi yang tidak terlalu ketat. Asumsinya adalah pengembalian aset dijelaskan oleh model faktor. Risiko spesifik aset dapat dihilangkan karena ada banyaknya aset dan aset dihargai sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang arbitrage. Faktor yang digunakan dalam model APT adalah risiko sistematis yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi portofolio investasi. Biasanya, faktor ekonomi makro digunakan karena dapat diandalkan sebagai prediksi harga. Contoh faktor termasuk produk nasional bruto atau GNP, perubahan inflasi yang tidak terduga, dan pergeseran kurva hasil. Baik, selanjutnya ada konstruksi model multifaktor. Di sini ada 3 model yang paling umum digunakan untuk membuat model multifaktor. Yang pertama, kombinasi, yang kedua, sekuensial, yang ketiga, titik temu. Yang pertama ada model kombinasi. Dalam model kombinasi, beberapa model faktor tunggal yang menggunakan satu faktor untuk membedakan saham digabungkan untuk membuat model multifaktor. Misalnya, saham dapat diurutkan berdasarkan momentum saja di lintasan pertama. Pas berikutnya akan menggunakan faktor lain seperti volatilitas untuk mengklasifikasinya. Yang kedua ada model sekuensial. Model sekuensial mengurutkan saham berdasarkan satu faktor secara berurutan untuk membuat model multifaktor. Misalnya, saham untuk kapitalisasi pasar tertentu dapat dianalisis secara berurutan untuk berbagai faktor, seperti nilai dan momentum secara berurutan. Yang ketiga ada model titik temu. Dalam model titik temu, saham diurutkan berdasarkan perpotongannya untuk faktor-faktor. Misalnya, saham dapat diurutkan dan diklasifikasikan berdasarkan simpangan dalam nilai dan momentumnya. Nah, dalam masing-masing model, investor akan memilih saham atau aset investasi yang memiliki kinerja yang lebih baik berdasarkan faktor-faktor yang telah dipilih dan diukur. Dengan menggunakan model multifaktor, investor dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dari investasinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam memilih saham atau aset investasi yang memiliki potensi kinerja yang lebih baik. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.